Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Berikut adalah ijazah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit atau yang dikenal dengan Guru Bakhit mengenai amalan kaya raya dengan wasilah nama-nama Allah yang terbaik atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama terbaik dan indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Masing-masing dari Asmaul Husna memiliki khasiat yang bisa dirasakan oleh setiap orang yang mengimaninya. Umat muslim dianjurkan menggunakan Asmaul Husna di saat berdoa. Hal ini dikarenakan setiap Asmaul Husna memiliki arti dari sifat-sifat Allah. Secara tidak langsung, membaca, menghafal, dan mengetahui artinya bisa meningkatkan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Salah satu dari Asmaul Husna yang paling istimewa adalah Al-Wahhab. Secara ringkas, Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Makna dari kata Al-Wahhab secara lengkap yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Guru Bakhit. Al-Wahhab huwa alladhi yu'ti kulla muhtajin ma yahtaju ilaihi la li'iwadin wala ligharadin ajilin wala ajil. Artinya, yang memberi tiap-tiap orang yang membutuhkan akan sesuatu yang dibutuhkannya, bukan karena untuk diganti dan bukan juga karena tujuan-tujuan lain. Allah memberikan kita sesuatu yang kita perlukan, dan Allah memberikan itu tanpa mengharap sedikit pun dari kita, baik itu balasan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya Guru Bakhit menjelaskan, Faman wahaba walahu fi hibatihi gharadun yanaluhu min sana'in aw mawaddatin aw ghairihima falaysa biwahhab. Artinya, sedangkan siapa yang memberi dan pada pemberian itu ada tujuan yang ingin dicapai, baik itu pujian, cinta, atau yang lainnya, maka itu tidak dinamakan Al-Wahhab. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kata Al-Wahhab disebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu di surat Ali Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kita dianjurkan untuk membaca doa ini setelah sholat agar senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Yang kedua yaitu di surat Shad ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am 'indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Artinya, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi. Yang ketiga yaitu ketika Allah menceritakan tentang doa Nabi Sulaiman, yaitu di surat Shad ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi. Guru Bakhit menjelaskan,
bahwa asma Allah Al-Wahhab ini mempunyai banyak sekali keutamaan. Siapa saja yang membiasakan membaca asma Allah Al-Wahhab ini saat sujud terakhir sholat duha sebanyak 14 kali, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada orang tersebut, setidaknya kekayaan hati. Jadi sembahyang duha 2 rakaat misalnya, sujud terakhirnya kayaknya ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 14 kali. Nah, Allah akan berikan kita dengan namanya Al-Wahhab itu satu kekayaan. Amalan ini sudah teruji dan mujarab menurut banyak ulama. Nah, itu sudah dianggap mujarab oleh para ulama. Artinya kada seekong berdua ulama yang mengatakan itu mujarab. Para ulama mengatakan zikir ini mempunyai banyak khasiat jika kita mau mengamalkannya. Lebih jauh, Guru Bakhit menjelaskan bahwa menurut para ulama, kalau kita membaca doa dengan ayat 8 dari surat Ali Imran ini sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardu, maka kita akan dijaga oleh Allah dari ikut aliran-aliran sesat, sehingga sampai mati kita akan mengikuti aliran yang lurus. Ayat doa tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jika kita rutin membaca doa ini setiap selesai sholat fardu, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari aliran-aliran yang tidak jelas yang bukan diajarkan oleh Rasulullah. Dan insya Allah kita akan dibimbing sampai akhir hayat kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.